Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran pada pagi kali ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala mara bahaya bagi kita semua. Tidak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, junjungan kita, keharibaan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau membawa kita ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu dan barakah pada saat ini. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua kali ini, kita membahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Sebelum masuk pada pembelajaran itu, Bapak akan mengulang sedikit pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, sejarah diturunkannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Al-Quran, yaitu pada tanggal 1 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi yang diturunkan di Gua Hira. Ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, yaitu surah Al-Alaq. Al-Quran selesai diturunkan menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 27 Oktober 632 Masehi, yang mana ayat yang terakhir turun yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran memiliki dua lokasi penurunan. Yang pertama itu di Mekah dengan jumlah surah 86 yang disebut juga sebagai surah Makkiyah yang diturunkan selama 13 tahun. Yang kedua yaitu di Madinah dengan jumlah 28 surah diturunkan selama 10 tahun, disebut juga sebagai surah Madaniyah. Yang B, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat baginya. Membacanya bernilai ibadah dan diturunkan secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki nama-nama cukup banyak, diantaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, As-Sifa, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Yang C, bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki kandungan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang benar dan mudah untuk dilaksanakan, serta sesuai dengan kondisi zaman apapun yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, bukti Al-Quran merupakan wahyu yang benar adalah tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran sendiri. Marilah kita masuk pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa manusia. Sebab itu, betapapun pintarnya manusia itu dan setinggi ilmunya pengetahuan mereka, namun tidak akan sanggup menjangkau seluruh isi dan kandungan wahyu Allah tersebut. Meskipun demikian, sekadar menunjukkan garis-garis besar saja yang dapat dijangkau akal pikiran manusia yang terbatas. Berikut ini ada 5 isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama itu akidah tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini yaitu tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini serta mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah dan tiada sekutu baginya.
Dalam hal ini kita bisa juga dengan mempercayai itu rukun iman. Yang pertama itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mempercayainya yang ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas ini bahwasanya dikatakan Allah itu hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua itu ibadah, merupakan aktivitas yang menghidupkan tauhid. Di dalamnya terdapat ajaran tentang cara pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perintah untuk melaksanakan sholat, puasa, berhaji, dan lain sebagainya. Dalam hal ini manusia wajib untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga itu janji dan ancaman, yaitu mengenai pahala dan surga yang diberikan kepada orang-orang yang mukmin, dosa dan neraka bagi orang-orang yang ingkar atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Di antara prinsip dan aturan hukum tadi, ada yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan hablum minallah, dan ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Yang terakhir, kisah dan cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya dan juga bangsa-bangsa terdahulu. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa di antara bangsa-bangsa terdahulu itu yang beruntung mendapatkan kehidupan yang bahagia, membentuk masyarakat yang adil dan makmur, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menerima dengan baik ajaran yang disampaikan para utusannya. Sebaiknya ada pula di antara mereka itu yang ditimpa kesengsaraan, kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan penolakan mereka terhadap ajaran yang disampaikan para utusannya. Selain itu, Al-Quran juga memuat cerita-cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran. Misalnya tentang perjuangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam menghadapi intimidasi, fitnahan, dan ancaman-ancaman dari musuh Islam, orang kafir dan musyrik dan munafik musuh mereka itu. Dalam mengembangkan misi risalahnya, Al-Quran menjelaskan bagaimana akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang-orang kafir, musyrik dan munafik itu mengalami nasib yang celaka karena keingkaran dan kekafiran mereka sendiri. Maksud utama dari kisah-kisah tersebut adalah agar manusia mengambil iktibar dan pelajaran daripadanya, dan kemudian mempraktekkan serta memanfaatkan bagi menjamin kesejahteraan hidupnya di dunia maupun akhirat. Yang kedua atau yang terakhir yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sederhana pula, sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan. Guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia.
Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya, karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan isi ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu salah. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungan. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika atau masalah kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman, baik zaman terdahulu sampai zaman sekarang. Terus yang ketiga, segi susunan bahasanya. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Meskipun demikian, tidak satupun penyair pada saat itu yang mampu menandingi bahasa Al-Quran tersebut. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran sendiri hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang terakhir atau yang keempat, segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan sebagai abadi dan universal.